Kobbie Mainoo bermaksud menolak kontrak baru yang diajukan Manchester United sebelum ia meninggalkan klub. Sebuah laporan dari Guardian juga mengungkap berapa harga jualnya dan kemana ia diharapkan akan pergi. 14 bulan yang sangat sibuk bagi lulusan Akademi Mainoo setelah menembus starting 11 MU sekitar pergantian tahun lalu. Pemain berusia 19 tahun itu dengan cepat memantapkan dirinya sebagai pemain inti reguler di Old Trafford dan berhasil masuk ke dalam rencana Inggris di Euro 2024. Mainoo juga meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan saat membantu United menenggelamkan Manchester City di final Piala FA tahun lalu. Namun, tidak semua berjalan baik di MU, baik di dalam maupun di luar lapangan. Klub bertekad untuk memangkas biaya dan sebelum mereka dapat menyetujui operasi besar pada skuad Ruben Amorim, penjualan pemain diperlukan. Mainoo dan Alejandro Garnacho, keduanya lulusan akademi, tersedia untuk dijual dengan harga yang tepat pada bulan Januari. Hasil penjualan bintang lokal dicatat sebagai laba bersih di pembukuan klub dan sangat meningkatkan daya beli. Chelsea mendaftarkan minat mereka untuk mengontrak gelandang serba bisa yang diyakini bernilai sekitar 70 juta pound oleh MU. Namun, bursa transfer musim dingin datang dan pergi tanpa ada tawaran yang diajukan. Menurut jurnalis Guardian, Mainoo kemungkinan besar akan pindah di akhir musim. Laporan tersebut mengklaim MU telah gagal dalam upaya mereka untuk menyelesaikan kontrak baru dengan Mainoo. Dia dilaporkan berencana untuk menolak persyaratan yang diajukan United dan pindah ke luar negeri. Negara mana yang dimaksud gelandang itu tidak dijelaskan secara rinci, meskipun yang jelas adalah pindah ke klub Liga Primer lain saat ini bukan bagian dari pikirannya. Mengenai biaya, Guardian menggemakan klaim sebelumnya bahwa MU menilai Mainoo sekitar 70 juta pound. Kontraknya yang ada berlaku hingga akhir musim 2026-2027 dan klub memiliki opsi untuk 1 musim tambahan. Tiga eksekutif senior akan meninggalkan MU, termasuk orang yang bertanggung jawab atas pemutusan hubungan kerja terakhir di bawah Sir Jim Ratcliffe dan Ineos. Manchester United telah mengalami sejumlah pemutusan hubungan kerja sejak kedatangan Ineos milik Sir Jim Ratcliffe sebagai pemilik minoritas klub. Setan Merah juga telah mengalami restrukturisasi yang signifikan pada staf ruang belakang. Laporan sekarang menunjukkan bahwa 3 eksekutif senior sekarang akan meninggalkan United pada akhir musim, tetapi bukan sebagai bagian dari pemutusan hubungan kerja. Menurut BBC, Annie Hale, Direktur SDM dan Transformasi United, Kepala Pengembangan Komersial James Holroyd, dan Direktur Komersial yang berkantor pusat di London, Florence Lafayette, adalah 3 eksekutif senior yang akan meninggalkan Old Trafford pada akhir musim. Hale adalah salah satu orang utama yang bertanggung jawab atas gelombang kedua pemutusan hubungan kerja Manchester United, yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja hingga 200 pekerjaan sebelum akhir musim. Sementara itu, Holroyd dan Lafayette telah berada di United selama masing-masing 13 dan 14 tahun. Setan Merah terus berjuang, dan kemungkinan mereka harus menjalani sejumlah perubahan struktural di klub jika hasil tidak sesuai untuk Manchester United. Pertandingan hari Minggu di Old Trafford akan menandai tonggak sejarah besar bagi Mikel Arteta, karena ia akan memimpin pertandingan Liga Primernya yang ke-200. Arteta akan menjadi manajer ke-14 yang memimpin 200 pertandingan Liga Primer dalam satu klub, dan yang ke-39 secara keseluruhan yang mencapai tonggak sejarah tersebut. Pada usia 42 tahun dan 348 hari, ia akan menjadi manajer termuda kedua, yang mencapai tonggak sejarah tersebut setelah Roberto Martinez, 41 tahun, 111 hari.
Arteta juga akan menjadi manajer Spanyol keempat yang mencapai 200 pertandingan Liga Primer. Arteta telah memenangkan 118 dari 199 pertandingan pertamanya, yang merupakan kemenangan terbanyak kelima dari semua manajer. Dalam 200 pertandingan pertama mereka di kompetisi tersebut. Yang pertama adalah Guardiola 146, Jose Mourinho 137, Jurgen Klopp 127, dan Alex Ferguson 122. Tentu saja, Arsenal belum mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih gelar Liga. Arteta memiliki persentase kemenangan terbaik, 59%, dari semua manajer Arsenal di Liga Primer. Ia juga memiliki poin per pertandingan terbaik bersama Wenger, 1,96. Timnya mencetak rata-rata 1,89 gol per pertandingan di Liga. Arsenal asuhan Wenger mencetak rata-rata 1,88 gol per pertandingan. Ia juga memiliki rekor bagus melawan United. Ia telah memenangkan 7 dari 10 pertandingan Liga Primer melawan Setan Merah. Dari semua manajer yang menghadapi United setidaknya 5 kali dalam kompetisi tersebut. Arteta memiliki rasio kemenangan tertinggi, 70%. Apakah ini artinya MU bakalan kalah lagi? Arsenal mengalami goncangan yang tidak tepat waktu di Liga. Kekalahan dari West Ham yang diikuti dengan hasil imbang dengan Nottingham Forest membuat mereka jauh tertinggal dalam perebutan gelar karena krisis cedera The Gunners berdampak nyata. Faktanya, Arsenal gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan Liga Primer terakhir mereka, hanya melakukan 3 tembakan tepat sasaran di pertandingan tersebut. The Gunners terakhir kali gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan Liga berturut-turut pada bulan Agustus 2021, sementara mereka terakhir kali melakukannya saat berada di 2 posisi teratas klasemen untuk setiap pertandingan pada bulan November 2000. Namun Arsenal membalas dengan cara yang meyakinkan di Liga Champions UEFA pada hari Selasa, mengalahkan PSV 7-1 di Eindhoven untuk menempatkan diri mereka, tentu saja, ke perempat final. Manchester United, di sisi lain, mungkin telah kembali ke jalur kemenangan di Liga Premier dengan mengalahkan Ipswich Town 3-2, tetapi mereka kemudian kalah dari Fulham melalui adu penalti di Piala FA. Inkonsistensi ini membuat mereka sangat diunggulkan untuk jadi pecundang di Old Trafford. Mereka hanya bisa bermain imbang 1-1 saat bertandang ke Real Sociedad di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa UEFA pada hari Kamis, meskipun tuan rumah mereka tidak banyak memberikan ancaman serangan. Meski begitu, itu bukan hasil yang buruk mengingat skuad United yang menyusut, yang kekurangan 9 pemain inti. Mereka masih akan kehilangan setidaknya sebagian besar dari mereka, meskipun Harry Maguire dan Manuel Ugarte mungkin dapat kembali. Arsenal juga terus kehilangan beberapa pemain inti seperti Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus, meskipun skuad mereka masih dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada tuan rumah mereka akhir pekan ini. Arsenal telah mencetak gol dalam 10 laga tandang terakhir mereka di Liga Primer melawan United, 13 gol, setelah hanya mampu mencetak gol dalam 10 dari 22 kunjungan pertama mereka ke Old Trafford dalam kompetisi tersebut, 11 gol. Namun, jika United menang, maka mereka akan mengklaim kemenangan ke-100 mereka melawan Arsenal di semua kompetisi. The Gunners belum pernah kalah dari tim lain sebanyak yang mereka alami saat melawan United, 99, sementara Setan Merah hanya lebih sering mengalahkan Aston Villa, 106. Bursa transfer musim panas Manchester United menjadi semakin penting. Ineos berharap musim panas ini berjalan sesuai rencana, dengan beberapa nama besar yang akan dicoret. Pemain seperti Marcus Rashford, Casemiro, dan Diogo Dalot dikabarkan memiliki pelamar, atau Manchester United secara aktif mencari pemain.
penjualan harus dilakukan agar United dapat membeli pemain yang mereka inginkan, dengan Roger Fernandes yang dibanderol 33 juta pound dianggap sebagai alternatif Giovanni Quenda, hanya untuk memberikan gambaran tentang keuangan yang dibutuhkan, karena Ruben Amorim telah mengakui penjualan harus dilakukan. Sekarang, dilaporkan bahwa 3 pemain muda Championship menarik minat Ineos. Dan diharapkan United akan benar-benar berada dalam persaingan. United terdaftar bersama Spurs, Liverpool, Aston Villa, Bournemouth dan Man City sebagai klub yang tertarik pada gelandang bintang asuhan Michael Carrick. Hayden Hackney dipuji oleh Carrick atas perkembangannya. Carrick juga membandingkan dirinya dengan Hackney, menjelaskan kepada TSID Live bahwa dia dan pemain berusia 21 tahun itu memiliki jalur pengembangan yang sama. Keduanya juga memiliki kesamaan dalam hal kualitas umpan, yang saat ini kurang dimiliki United. Duo Sunderland Chris Rick dan Jobe Bellingham juga masuk dalam rencana Manchester United. Ketiga pemain ini merupakan langkah yang akan kita lihat di bawah asuhan Sir Alex Ferguson dan semuanya sangat menarik. Meskipun kemungkinan hanya satu yang akan datang.